Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hidayatul Mauna, biasa dipanggil Una. Saya dari Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Informatika angkatan 23 dengan NIM H1D023009. Saya berasal dari SIF Praktikum Pemrograman Web, yang mana di sini itu saya mendapatkan sebuah responsi pertama di praktikum kali ini dengan paket wisata. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk codingan dari paket wisata ini tuh bagaimana sih gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kepo nih dengan paket wisata tuh cara pengerjaan codingan untuk websitenya kayak gimana, boleh ditonton sampai akhir, nanti bisa di like, comment, and share juga ya. Jadi untuk penjelasannya di sini itu nanti ada HTML yang digunakan dan di sini ada CSS beserta JavaScript. Mungkin JavaScript-nya nggak terlalu banyak ya di sini. Nah, di sini itu bagian JavaScript-nya. Jadi untuk langkah awal di sini akan menjelaskan mengenai sebuah HTML-nya terlebih dahulu aja gitu ya. Jadi untuk ciri-ciri dari HTML ini tuh ada sebuah doctype sama HTML language ya. Jadi untuk tipenya dan bahasa yang digunakan. Nah, kemudian lanjut lagi di sini itu ada dua meta yang mana di sini menentukan dari apa ya, mungkin bisa dibilang websitenya gitu. Biar websitenya ini lebih rapi lagi di bagian isinya. Jadi di sini juga nantinya tuh yang akan menyesuaikan dengan lebar dari layar yang berada di websitenya. Nah, kemudian di sini tuh ada title juga, jadi berisikan sebuah judul yang nantinya akan ditampilkan di tab browser. Nah, untuk yang ditampilkan nanti judulnya itu Keindahan Alam Indonesia. Nah, kemudian di sini di baris selanjutnya ada style. Style ini itu yang berisikan sebuah CSS gitu ya. Nah, CSS itu bagaimana? Nah, CSS itu yang nantinya akan memperindah dari sebuah websitenya. Nah, untuk yang pertama di sini tuh berisikan 4 baris ya. Jadi ada marginnya, ada paddingnya, ada box sizingnya, ada font family-nya. Nah, di sini itu untuk menghapus margin dan padding default, mengatur box sizing, dan menggunakan font Arial sebagai font utama. Jadi 4 elemen ini tujuannya untuk itu juga ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini tuh ada bodinya. Jadi untuk di bagian bodinya ini itu mengatur tinggi baris, warna teks menjadi gelap, dan latar belakang halaman menjadi putih. Nah, untuk mengatur tinggi baris itu ditentukan dengan line height-nya. Di sini tuh menggunakan 1,6. Nah, terus habis itu ada color-nya. Color-nya di sini karena gelap ya, jadinya menggunakan dark light gray. Nah, nanti kalau misalkan sebenarnya di sini tuh tinggal ditulis aja gitu ya, atau bisa juga menggunakan kode ya di sini. Jadi bebas, ada beberapa varian untuk memilih sebuah warna. Nah, untuk backgroundnya sendiri di sini menggunakan warna putih. Sebenarnya bebas aja ya, tapi karena identitas dari informatika itu biru, jadi saya menggunakan lebih banyak warna biru. Nah, kemudian di bagian header-nya di sini tuh ada beberapa warna yang dipakai gitu ya, dan di sini itu elemen dari header-nya dengan latar belakang gradient di sini ya, background atau latar belakang sama aja ya, karena di sini menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris saja. Di sini menggunakan gradient. Untuk paddingnya di sini ada 20. Untuk teksnya itu dipusatkan ke tengah, jadi menggunakan teks aliknya. Nah, di sini menggunakan center. Center itu yang menandakan nanti ke tengah. Jadi biar nggak apa ya, nggak di kanan atau di kiri, tapi terpusat di tengah-tengah. Nah, untuk warnanya di sini menggunakan warna putih. Untuk font size-nya di sini menggunakan cukup 2 aja ya. Untuk font weight-nya juga di sini menggunakan bold atau tebal. Nah, kemudian lanjut ke navigasinya. Di bagian navigasinya di sini menggunakan latar belakang biru atau background biru yang bisa dibilang tuh warna dark ya.
Nah, kemudian di sini ada paddingnya itu menggunakan 10 saja. Kemudian ada yang selanjutnya di bagian CSS ini ada navigasi. Jadi untuk ditampilkan sebagai flexbox-nya yang membuat item dalam daftar terpusat tanpa buletan. Jadi kalau misalkan kan ini menunjukkan biasanya ya ul itu menunjukkan buletan-buletan kayak gitu. Biasanya ul dipasangkan dengan li gitu. Nah, itu akan menghasilkan buletan tapi di sini itu dibuat bagaimana caranya supaya buletan itu tidak terlihat. Nah, kemudian di sini juga ada navigasi lagi. Jadi menambahkan jarak horizontal di antara item dalam daftar navigasinya menggunakan kode ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini itu ada navigasi lagi. Jadi navigasi ini tuh mengatur gaya untuk tautan dalam navigasi, termasuk warna putih tanpa garis bawah, ukuran font, dan efek transisi saat hovernya. Nah, di sini untuk warna yang digunakan adalah warna putih. Untuk text decoration-nya di sini adalah none, yaitu tanpa garis bawah. Untuk font size-nya di sini menggunakan 1,1. Habis itu ada transition-nya di sini menggunakan sebuah efek gitu ya. Jadi biar kita tuh lebih menarik lagi dari si websitenya, maka dibuat transition-nya. Kemudian di sini ada navigasi lagi. Nah, untuk warnanya di sini itu menggunakan warna kuning biar lebih terlihat saja gitu ya. Nah, kemudian di bagian headline-nya di sini ada beberapa hal. Nah, untuk warnanya di sini itu menggunakan warna putih. Untuk background size-nya menggunakan cover. Nah, untuk background-nya kan di sini ada sebuah foto ya. Nah, fotonya itu sudah dimasukkan ke dalam satu file yang sama di sini di sebuah responsi. Jadi di bagian background URL-nya di sini tinggal masukin kode namanya. Karena di sini itu namanya ntt.jpg, maka di sini pun juga dituliskan dengan hal yang sama. Jadi di sini itu lebih tepatnya ya kesimpulan dari beberapa baris ini itu untuk menentukan gaya. Jadi menentukan gaya untuk bagaimana headline dengan teks terpusat, padding, warna teks putih, latar belakang gambar, dan pengaturan dari sebuah posisinya. Itu kesimpulan dari beberapa baris ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada headline section-nya. Jadi di sini itu kesimpulannya untuk mengatur gaya judul utama di bagian headline dengan ukuran font besar, margin bawah, dan bayangan teks. Nah, untuk yang menentukan font size-nya itu di sini ya, di codingan yang bagian ini, itu menggunakan 3 aja. Nah, untuk margin bottom-nya di sini itu ada 10. Margin bottom itu yang bagian bawah ya. Nah, untuk teksnya itu di sini ada warna mungkin bisa dibilang abu-abu kali ya di sini tuh. Nah, kemudian di bawah juga ada headline lagi. Di sini tuh untuk yang tulisannya ya, kalau H1 itu kan biasanya dipakai buat judul. Nah, kalau misalkan untuk P ini berisikan dari apa ya, isiannya gitu, bukan dari sebuah judulnya. Nah, di sini menggunakan font size-nya itu 1,25, menggunakan margin button-nya margin bottom-nya 20, menggunakan teksnya itu cukup 113. Nah, untuk warnanya di sini juga abu-abu juga ya. Nah, kemudian itu di sini langsung lanjut ke buttonnya. Jadi untuk yang di bagian buttonnya itu menggunakan background warna kuning, menggunakan colornya dark blue, menggunakan bordernya itu non. Jadi di sini itu tidak ada border ya. Nah, untuk paddingnya itu 10 sama 20, untuk font size-nya itu 1, untuk yang cursornya itu pointer, jadi di sini itu efeknya ya maksudnya. Untuk yang border radiusnya itu 5, untuk transitionnya itu menggunakan sebuah background atau di sini tuh menggunakan sebuah efek transisi gitu ya. Mungkin seperti itu untuk yang di bagian buttonnya. Untuk yang di headline-nya di sini menggunakan background yellow dan warnanya itu putih.
Kemudian di bawah juga yang untuk bagian aktifnya di sini menggunakan background yang warna sama dengan yang di bagian hovernya. Nah, kemudian untuk yang CSS selanjutnya di sini itu ada destinasi. Jadi untuk yang destinasi di sini itu menggunakan padding 40 sama 20, menggunakan teks align. Jadi teksnya itu nanti lebih tertuju di tengah. Terus kemudian ada warnanya itu menggunakan warna dark blue. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada destinasi session 2 yang session H2 ya maksudnya. Di sini tuh menggunakan warna dark blue, menggunakan font size-nya itu 2,5, menggunakan margin bottom-nya itu ada 15. Kemudian di sini juga ada yang bagian tulisannya. Tulisannya itu menggunakan font size 1,2. Untuk margin bottom-nya itu 20. Nah, kemudian lanjut lagi untuk yang di bagian tabel, di sini ada white-nya itu 80%. Untuk yang margin-nya itu 0. Nah, untuk yang di bagian border collapse-nya itu menggunakan collapse. Nah, jadi untuk yang selanjutnya di sini ada bordernya itu 1. Nah, di sini itu menggunakan warna light gray, sama untuk background color-nya itu menggunakan ghost white. Mungkin di sini tuh untuk mengatur dari si tabelnya diisikan dengan CSS atau untuk memperindahnya tuh dengan ada 5 baris ya. Nah, kemudian di sini tuh ada juga di bagian tabelnya di sini ada TH sama TD-nya. Nah, jadi untuk di sini itu mengatur padding dan peralatan teks untuk sel tabel dan kepala tabel menjadi terpusat. Nah, di sini itu menggunakan warna hitam untuk yang barisnya ini. Kemudian untuk teksnya itu lebih dialihkan untuk ke tengah. Terus untuk paddingnya menggunakan 15. Nah, kemudian di sini itu menggunakan background royal blue sama colornya itu ada ghost white. Nah, mungkin di sini bisa dibaca ya ini untuk memperindah dari si websitenya gitu. Nah, di sini sangat banyak sekali untuk kode-kodenya. Mungkin kalau misalkan dijelasin satu-satu bakal panjang banget ya, mungkin berjam-jam gitu. Mungkin untuk yang stylenya kurang lebih kayak gitu, tapi nanti bisa dirubah-rubah sendiri ya untuk warnanya dan ukurannya, mungkin menyesuaikan keinginannya juga. Nah, kemudian langsung lanjut ke bodinya. Jadi di sini tuh ada header. Headernya ini tuh nanti yang memunculkan dari sebuah judulnya juga, yakni Keindahan Alam Indonesia. Kemudian ada navigasinya. Di sini tuh menjelaskan bahwa nantinya terdapat sebuah home yang berisikan, jadi menggunakannya itu kan ngelinknya itu ke home, tapi dinamainya dengan nama beranda sesuai dengan permintaan yang ada. Nah, untuk di bagian destinasi di sini juga sama ya, kurang lebih sama seperti yang di atas. Kalau misalkan mau ngelink, jadi di sini tuh menggunakan hashtag dan ada verb-nya. Nah, kemudian langsung lanjut ke sectionnya. Di sini itu untuk yang home itu menggunakan class headline section. Nah, di sini tuh untuk judulnya itu jelajahi keajaiban Indonesia. Nah, untuk isinya itu apa? Nah, isi teksnya itu dari pegunungan yang menjulang hingga pantai yang memesona. Nah, untuk yang buttonnya di sini menggunakan button on click yaitu soft alert. Nah, di sini itu dinamai dengan mulai petualangan. Jadi di sini ketika diklik gitu ya, nanti di bagian yang CSS-nya akan merubah sebuah warnanya. Nah, mungkin nanti bisa ditampilkan juga di bagian akhir ya. Nah, untuk yang di sectionnya di sini menggunakan ID destinasi. Nah, untuk class-nya di sini destinasi underscore section. Destinasi session. Nah, untuk yang namanya di sini tuh ada destinasi populer yang nanti akan dimunculkan ukurannya itu lebih besar dari yang deskripsinya gitu ya. Nah, di sini juga nanti jatuhnya itu di tengah-tengah untuk teksnya. Nah, untuk isi dari teksnya sendiri, di sini Indonesia memiliki banyak destinasi wisata alam yang menakjubkan. Beberapa di antaranya
Nah, di sini tuh terdapat sebuah tabel yang berisikan ada ikon, ada destinasi sama lokasi. Nah, untuk ikonnya di sini tuh sebenarnya bebas aja ya milihnya apa, menyesuaikan sama yang ada di laptop masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan untuk mungkin bisa lebih cepatnya ya, tipsnya aja nih. Kalau misalkan mau nyari emot atau stiker gitu bisa aja klik Windows plus sama titik ya. Jadi nanti bisa memunculkan biar lebih cepat gitu. Nah, untuk di sini itu ada ikonnya, ada Pantai Kuta itu berada di Bali. Kemudian ada Taman Nasional Komodo berada di Nusa Tenggara Timur. Nah, yang terakhir itu ada Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, kemudian masuk lagi ke section pesan. Di sini itu menggunakan class form section. Nah, jadi untuk judulnya di sini tuh ada kirim pesan. Nah, untuk deskripsinya itu berikan pesan untuk kami dengan cara isi formulir di bawah ini. Nah, di sini tuh untuk form class-nya menggunakan contact form, on submit-nya itu menggunakan return. Di sini tuh labelnya berisikan sebuah nama, kemudian tinggal diinputkan aja ya. Untuk yang contohnya ini menggunakan Kak Zakwan. Nah, di sini tuh ada kata-kata required. Nah, required ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ini tuh tidak bisa dikirimkan kecuali harus mengisi terlebih dahulu dari si tabel pemesanan ini. Nah, untuk yang di kedua ini ada label pesan ya, jadi bisa dipesan yaitu mau apa. Di sini ada contohnya juga menggunakan ST1. Nah, di sini juga sama-sama required karena tidak bisa dikirimkan sebelum mengisi data ini. Nah, setelah itu di sini ada button submit yaitu kirim pesan. Nah, kemudian lanjut ke yang bagian JavaScript-nya. Nah, jadi di bagian JavaScript-nya ini itu terdapat sebuah function slow alert. Nah, di sini tuh menggunakan alert. Jadi alertnya ini berisikan sebuah pesan gitu ya, yang biasanya muncul di bagian atas ketika kita diklik OK atau kita diklik mungkin cancel gitu, nanti di situ akan memunculkan. Nah, untuk muncul yang di sini tuh selamat datang di petualangan virtual menjelajahi keindahan alam Indonesia sesuai dengan permintaan yang ada di soal responsi pertama kemarin. Nah, untuk fungsi yang kedua di sini itu untuk fungsinya ada send message. Nah, di sini itu ada sebuah nama sama pesannya. Nah, di sini langsung di-alertkan yaitu terima kasih kalau misalkan yang pesannya itu telah berhasil gitu. Mungkin seperti itu ya untuk tampilan dari codingan websitenya. Mungkin bisa langsung lanjut ke tampilan dari websitenya. Nah, jadi tinggal diklik aja melihat untuk tampilan websitenya. Nah, oke, mungkin melanjutkan yang tadi, di sini itu ada websitenya. Nah, jadi websitenya ini dengan judul Keindahan Alam Indonesia. Nah, di sini tuh udah sesuai ya untuk warna-warnanya, sesuai yang tadi diinputkan di bagian shortcut-nya. Nah, di sini tuh ada keindahan alam Indonesia. Nah, di sini tuh ada beranda, destinasi, dan pesan. Jadi kalau misalkan diklik nih beranda, maka langsung muncul ke bagian beranda. Nah, berandanya ini untuk yang pertama ini kan jelajahi keajaiban Indonesia. Nah, di sini ini merupakan sebuah judulnya yang tadi sempat dituliskan di bagian face code-nya gitu ya. Nah, di sini tuh isi dari konten dari jelajah keajaiban Indonesia ini adalah dari pegunungan yang menjulang hingga pantai yang memesona. Nah, di sini kalau misalkan tadi kalau misalkan diklik beranda kan langsung geser nih. Nah, karena di beranda ini sudah dimasukkan codingan yang mana codingan tersebut bisa langsung menuju ke yang dimaksud. Nah, kemudian ke yang destinasi, kalau misalkan diklik nanti masuknya ke sini. Nah, destinasi populer itu kan tadi menggunakan H2 ya, atau lebih kecil dari H1, lebih kecil dari judul, tapi lebih masuk dimasukin untuk yang di bagian judul daripada H3 ke bawah.
Walaupun nggak bisa pakai H1, tapi bisa juga pakai opsi yang H2-nya. Nah, di sini tuh terdapat sebuah pesannya, yaitu pesan atau sedikit penjelasan gitu ya. Jadi untuk yang destinasi populer ini adalah isinya gitu ya. Itu Indonesia memiliki banyak destinasi wisata alam yang menakjubkan. Beberapa di antaranya di sini ada ikon, destinasi, lokasi. Jadi di sini ada beberapa daftar ya sesuai dengan pertanyaannya. Nah, kemudian di sini ada kirim pesan. Kirim pesannya ini ada contoh namanya. Jadi kalau misalkan ini tuh diklik ya, ini tuh nggak bisa, harus diisi dulu. Nah, kalau misalkan udah diisi nih, gini misal di sini pakai jeruk. Nah, kalau dikirim nanti akan muncul sebuah notifikasi. Nah, seperti ini notifikasinya. Nah, kemudian kalau misalkan kita nih nggak ngedeketin, maka warna kirim pesannya itu warna kuning. Tapi kalau dideketin atau kita seperti terdeteksi mau ngeklik gitu, nah itu berubah menjadi warna putih. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai pemrograman web di praktikum pemrograman web SIF E dengan paket wisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.